Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Zulfikar sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Saya Gibran dan dengan NIM belakang 98 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Yang di mana kelompok kami akan membahas salah satu perusahaan laundry, yaitu Liberty Laundry yang berlokasi di Kota Tangerang. Tentunya saya juga tidak sendiri, karena saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Adina Putri dan juga Pada Gufron, yang akan ikut presentasi pada malam hari ini. Iya, untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Laundry Liberty berdiri sejak tahun 2015 yang berlokasi di KP Kampung Kunciran, Desa Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Usaha ini mempunyai layanan cuci kilauan dan satuan seperti cuci pakaian, bed cover, selimut, spray, boneka, dan lain sebagainya. Pemilik Liberty Laundry ini belum pernah menganalisis studi kelayakan bisnis, sehingga tidak tahu seperti apa sih bisnis yang ia didirikan, apakah pantas atau tidak untuk dikembangkan untuk masa depan. Oleh karena itu, kami bertiga sebagai penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai studi kelayakan bisnis yang meliputi berbagai aspek seperti aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum dan legalitas, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan politik, hingga aspek keuangan eh, kepada Liberty Laundry ini. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada tiga, yaitu yang pertama, apa itu tadi studi kelayakan bisnis, yang kedua, apa tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis, dan yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama itu mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Terus yang kedua, mengetahui tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis, dan yang ketiga, mengetahui aspek-aspek apa saja sih yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis ini. Selanjutnya, eh, pengertian dari studi kelayakan bisnis. Menurut Jumingan tahun 2009, studi kelayakan adalah proses evaluasi menyeluruh yang bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah proyek studi bertujuan untuk mencegah terjadinya investasi yang terlalu besar pada kegiatan yang terjadi tidak memberikan keuntungan. Studi kelayakan bisnis ini adalah sebuah analisis yang dirancang untuk menentukan apakah ide atau rencana bisnis dapat dilaksanakan dengan sukses atau tidak. Sebuah gagasan bisnis dianggap praktis apabila mampu memberikan yang pertama manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Yang kedua, dapat dibandingkan dengan risiko atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya, ada apa sih manfaat studi kelayakan bisnis ini? Yang pertama, mengurangi risiko kerugian yang dapat diprediksi dan tidak terduga. Dengan kita menggunakan ilmu studi kelayakan bisnis ini, maka kita akan tahu nih bagaimana sih eh, cara untuk mengurangi risiko ketika kita membangun bisnis tersebut. Kalau kita tidak menganalisis bisnis tersebut, maka akan terjadi yang namanya resiko-resiko yang akan muncul, yang nantinya kita telat menganalisis dan akhirnya akan kolaps. Lalu yang kedua, membantu perencanaan bisnis yang lebih baik. Dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis ini, maka kita akan tahu nih eh, rencana-rencana apa saja yang akan membantu bisnis kita maju ke depannya. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman bagi pebisnis untuk menentukan solusi suatu masalah yang mungkin muncul dalam bisnis. Lalu yang keempat, menilai dan mengevaluasi program dan kebijakan yang akan diterapkan di masa depan. Dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis ini, maka kita sebagai pebisnis akan melihat nih nilai-nilai apa saja sih atau nilai-nilai apa saja yang akan nantinya dapat berpengaruh baik bagi perusahaan kita. Selanjutnya ada tujuan kelayakan bisnis. Yang pertama, memudahkan perencanaan bisnis.
tentu kita sebagai seorang pebisnis pasti ingin bisnis kita itu mudah dijalankan dan memiliki keuntungan yang sangat besar. Dengan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua ada memperlancar pelaksanaan bisnis. Setelah kita eh, tahu nih bagaimana cara kita menjalankan bisnis tersebut, maka kita akan tahu dengan cara apa sih bisnis kita itu lancar untuk menjalankan bisnis eh, tersebut. Yang ketiga ada melakukan evaluasi menurut terhadap potensi dan keberhasilan rencana bisnis sebelum pelaksanaan dilakukan. Semua kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari, apalagi bisnis, kita harus yang namanya mengevaluasi. Dengan evaluasi ini maka kita akan tahu nih apa-apa saja sih yang kurang dari bisnis kita, yang bermanfaat bagi bisnis kita. Maka penting banget buat kita untuk mengevaluasi bisnis tersebut. Lalu yang keempat, memperkecil dan meminimalisir risiko untuk kerugian. Itu sudah pasti karena dengan kita melakukan evaluasi, maka tujuan yang selanjutnya adalah kita meminimalisir risiko tersebut. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Itu meliputi seperti kayak eh, segmentasi, targeting, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Yang ketiga, aspek manajemen SDM. Dan yang keempat, aspek hukum atau legalitas. Yang kelima, aspek lingkungan. Dan yang keenam, aspek sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang ketujuh ada aspek keuangan. Lalu selanjutnya ada profil usaha. Jadi nama usaha yang kita ambil itu eh, Liberty Laundry, nama pemiliknya Dian Saputra, bentuk usahanya itu perorangan, skala usaha usaha mikro karena nggak terlalu begitu besar. Lalu berdiri sejak tahun 2015 bulan Januari. Lokasi usahanya ada di Kampung Kunciran, Desa Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan jam operasional Liberty Laundry ini setiap hari pukul 8 sampai jam 6 sore, kecuali hari besar dan keagamaan seperti seperti hari eh, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Imlek. Biasanya mereka tutup. Ya, Baik, selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran dari Laundry Liberty. Saya akan menjelaskan yang pertama ada dari aspek pasar. Yang pertama itu kita masuk ke segmentasi. Pasar dari Liberty Laundry mencakup kalangan masyarakat kelas bawah hingga menengah. Lokasinya itu sangat strategis, yaitu di Komplek Kunciran yang dekat dengan pusat kota dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Secara demografis, layanan laundry ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, seperti penghuni kos-kosan, spa, dan klinik di sekitar lokasi yang membutuhkan layanan cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ada targeting atau target, yang dimana target Liberty Laundry ini menargetkan konsumen seperti ibu rumah tangga, anak kos-kosan, spa, dan klinik yang memiliki keterbatasan waktu dan fasilitas mencuci. Jadi mereka tuh membutuhkan solusi yang dapat menghemat waktu sekaligus mempermudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu ada positioning atau posisi yang dimana Liberty Laundry ini memposisikan dirinya sebagai layanan laundry yang menawarkan harga terjangkau dengan kualitas cuci yang bersih, wangi, dan efisien. Selain itu, usaha ini juga mampu menangani dalam volume yang besar dan permintaan khusus dari konsumen. Selanjutnya itu ada bagian pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Nah, Liberty Laundry ini menawarkan jasa cuci laundry lengkap seperti cuci dan setrika kiloan atau satuan. Contohnya kayak pakaian sehari-hari, kemeja, hingga bed cover. Nah, yang kedua itu ada price atau harga, yang dimana harga ini disesuaikan dengan jenis layanannya, seperti cuci komplit itu 7.000 per kilo. Nah, kalau cuci aja itu 6.000 per kilo. Nah, kalau setrika doang juga 6.000 per kilo. Dan ada juga layanan tambahan seperti antar jemput dengan biaya 10% dari total ongkos laundry. Nah, yang ketiga itu ada place atau tempat, yang dimana
proses distribusi ini dilakukan oleh dua cara, yaitu yang pertama kayak pelanggan datang langsung ke lokasi, nah yang kedua yaitu memanfaatkan layanan antar jemput. Layanan ini tuh sangat memberikan kemudahan bagi pelanggan, terutama yang memiliki aktivitas padat. Nah, yang keempat yaitu promotion atau promosi, yang dimana dia itu dilakukan secara efektif, kayak seperti melalui status WhatsApp, personal selling, dan promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, Liberty Laundry ini juga menawarkan promo yang menarik, seperti gratis jasa cuci 1 kilo setiap kita mencuci sebanyak 10 kilo. Selanjutnya, yaitu ada aspek teknik dan teknologi, yang dimana yang pertama itu lokasi usaha. Nah, Liberty Laundry ini memilih lokasi usahanya berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama itu lokasi sasaran pasarnya terletak di wilayah yang padat penduduk sehingga mudah menjangkau target pasar. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku, di mana peralatan laundry ini mudah diperoleh di sekitar lokasi. Nah, yang ketiga ada fasilitas listrik dan air. Nah, di lokasi tersebut juga memiliki pasokan listrik yang memadai, dan pemilik juga telah menyediakan toren untuk mencukupi kebutuhan air. Nah, yang terakhir itu ada transportasi, di mana lokasi ini tuh dekat dengan jalanan beraspal sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan pelanggan. Nah, yang kedua itu ada peralatan dan teknologi. Liberty Laundry ini menggunakan peralatan yang modern untuk mendukung operasionalnya, seperti kayak mesin cuci otomatis, mesin pengering pakaian, dryer tumbler atau mesin pengering, setrika uap, timbangan digital, jemuran aluminium, dan bahan penunjang lainnya seperti etalase, meja laundry, spray parfum, dan keranjang. Dan peralatan ini tuh membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil laundry. Yang ketiga yaitu ada tahapan operasional laundry, di mana proses laundry di Liberty Laundry ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas pelayanannya. Yang pertama kayak penerimaan cucian pelanggan, terus selanjutnya dicek dan melakukan penimbangan, terus habis itu dicuci, lalu dikeringkan, terus dijemur, terus habis itu melakukan proses penyetrikaan dan pengemasan. Nah, bahan-bahan pendukung seperti deterjen, pewangi pakaian, plastik fondi, dan nota juga digunakan untuk mendukung operasional yang profesional dan efisien. Selanjutnya ada aspek manajemen SDM, yang dimana yang pertama yaitu ada struktur organisasinya. Nah, Liberty Laundry ini udah memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan pembagian tugas yang efektif ya. Yang di sini pemiliknya itu ada Dian Saputra yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pengolahan keseluruhan proses. Dan dia memiliki 3 karyawan, dan di setiap karyawan itu memiliki tanggung jawab yang multitasking seperti pengambilan cucian, pencucian, penyetrikaan, pengemasan, serta pengembalian cucian ke pelanggan. Nah, pemiliknya juga kayak memastikan karyawan itu bekerja dengan instruksi dan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada sistem kerja karyawannya. Nah, sistem kerjanya tuh kayak karyawan itu dituntut untuk memenuhi atau mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, yang dimana karyawan dituntut untuk rajin, tekun, dan tepat waktu dalam setiap proses. Nah, SOP ini yang diterapkan melalui semua tahapan operasi, mulai dari penerimaan dan pengemasan pakaian. Yang ketiga yaitu ada sistem penggajian, yang dimana dia tuh karyawan bekerja selama 11 jam sehari mulai dari pukul 6 sampai pukul 5 sore, dan karyawan digaji sebesar 2 juta rupiah per bulan yang akan dibayarkan setiap akhir bulan. Selanjutnya, seperti yang udah kita lihat ya, jadi usaha Laundry Liberty ini sudah memiliki identitas NIB-nya, yaitu seperti yang udah dilihat di layar ya, karena legalitas usaha ini kan juga sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Liberty Laundry ini juga udah mematuhi aturan dengan memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Online Single Submission
melalui Badan Koordinasi Penamaan Model atau BKPM. Selanjutnya yaitu ada aspek lingkungan. Yang dimana yang pertama itu penggunaan air. Nah, penggunaan air itu kayak proses mencuci. Kan proses mencuci memerlukan banyak air, namun Liberty Laundry menggunakan peralatan cuci dengan teknologi hemat air. Selain itu juga mereka mempertimbangkan penerapan sistem daur ulang air untuk mengurangi limbah. Yang kedua ada penggunaan energi. Nah, mesin cuci dan pengering yang digunakan itu dirancang dengan hemat energi untuk mengurangi konsumsi listrik. Perusahaan juga mempertimbangkan potensi penggunaan energi terbarukan di masa depan. Yang ketiga yaitu ada penggunaan bahan kimia, yang dimana bahan kimia yang digunakan itu seperti deterjen dan pewangi dipilih yang aman dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu ada pengelolaan limbah, di mana air bekas pencucian yang mengandung deterjen akan dikelola sesuai peraturan lingkungan yang berlaku untuk mencegah pencemaran. Yang kelima yaitu penggunaan kemasan, di mana Liberty Laundry ini berupaya menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan sebagai bagian dari layanan mereka. Dan yang terakhir ada edukasi konsumen, seperti perusahaan memberikan informasi kepada pelanggan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan begitu, pelanggan diajak untuk berpartisipasi dalam upaya ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu ada dari aspek sosial. Secara sosial, usaha ini berperan dalam menjaga kebersihan pakaian dan tekstil yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit, yaitu dengan menyediakan layanan mencuci dan menyetrika. Liberty Laundry juga membantu keluarga yang sibuk mengelola waktu mereka dengan lebih efisien. Tidak hanya itu, tempat laundry ini sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang memfasilitasi interaksi sosial dan mempererat hubungan antar anggota komunitas. Yang kedua yaitu ada dari aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi, usaha ini dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar seperti meningkatnya permintaan untuk deterjen, pewangi, dan perlengkapan laundry lainnya. Selain itu, Liberty Laundry menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang membantu masyarakat memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu ada dari aspek politik. Namun, bisnis laundry juga tidak lepas dari pengaruh politik. Peraturan pemerintah seperti upah minimum dan regulasi lingkungan sangat mempengaruhi operasional usaha ini. Di sisi lain, ada juga isu sosial yang terkait seperti kesenjangan ekonomi dan dampak globalisasi. Bahkan korupsi dan politik identitas pun bisa berdampak pada kelangsungan usaha ini. Jadi, laundry bukan hanya sekedar tempat mencuci pakaian, tetapi juga mencerminkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Modal utama yang dikeluarkan Liberty Laundry adalah sebesar Rp68.540.000, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti mesin cuci, kontrak counter, mesin pemeras, setrika uap boiler, drying tumbler, timbangan digital, dan kebutuhan awal lainnya. Nah, untuk omset per bulan dari usaha Liberty Laundry ini yaitu mencapai 35 juta rupiah, yaitu pendapatan kotornya. Nah, untuk biaya-biaya yang dikeluarkannya yaitu ada seperti yang di samping, yaitu ada biaya investasinya, ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu
Ada kontra-counter, mesin cuci, mesin pemeras, drying tumbler, setrika uap, boiler, timbangan digital, etalase, spanduk, meja laundry, meja gosok, hanger, sikat baju, ember besar, keranjang kecil, selang 10 meter, pompa air, tangki air, jemuran besi, fiber dan atap. Fiber atau atap. Nah, selanjutnya yaitu ini ada biaya operasionalnya. Untuk biaya operasionalnya sendiri yaitu biaya tenaga kerja yang dikeluarkan yaitu sebesar 6 juta rupiah yaitu untuk menggaji tiga karyawan yang tadi sudah dijelaskan, dan untuk biaya listrik dan airnya yaitu 700.000 rupiah. Untuk biaya peralatannya yaitu 4.107.500 rupiah, yaitu untuk totalnya sendiri mencapai kurang lebih 10.807.500, atau untuk operasional per tahunnya yaitu 129.690.000. Nah, untuk proyeksi aliran kas masuk bersih Liberty Laundry yaitu pendapatannya sekitar kurang lebih 420 juta, dan ya seperti yang bisa dilihat. Nah, untuk berdasarkan perincian biaya yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Liberty Laundry dalam mendirikan usaha laundry ini memerlukan modal investasi sebesar 68.540.000 dengan prediksi keuntungan arus kas sebesar 290.310.000 rupiah selama setahun, selama 1 tahun. Nah, maka dengan data tersebut kita dapat menghitung net present value atau NPV dan payback period dengan cara sebagai berikut. Itu net present value atau NPV jika diasumsikan diskon cash flow 20% adalah yaitu NPV-nya yaitu arus kasnya yaitu sebesar 290.310.000 dikali 1 dikurang modalnya yaitu sebesar 68.540.000. Nah, untuk perhitungannya itu seperti ya yang digambar, dan untuk payback periode pada usaha laundry ini yaitu sebagai berikut. Nah, investasi awal yaitu dibagi arus kas dikali 12%. Ya, seperti itu, yaitu untuk payback periodnya sendiri yaitu 2,4 bulan, dan untuk net present value-nya yaitu 173.385.000. Nah, hasil perhitungan net present value usaha Liberty Laundry bernilai positif yang bermakna dapat menguntungkan sehingga keputusan investasinya diterima. Nah, dari perhitungan tersebut maka periode pengembalian modal investasi pada usaha laundry adalah 2 bulan 12 hari. Karena payback periode ini kurang lebih 5 tahun, maka investasinya diterima. Selanjutnya yaitu ada probability index atau PI. PI yaitu kas masuk dibagi biaya investasi. Nah, untuk kas masuknya yaitu 290.310.000 dibagi 68.540.000 yang hasilnya yaitu 4,23, yaitu nilai PI yang didapatkan sebesar 4,23%. Total perhitungan memaparkan nilai profitability index atau PI yang diterima lebih dari 1, yang berarti Liberty Laundry memenuhi syarat kelayakan berdasarkan profitability index. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, studi kelayakan bisnis pada usaha Liberty Laundry dari berbagai aspek dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisa yang dilakukan pada usaha Liberty Laundry melalui analisis pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek hukum atau legalitas, aspek lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan politik, serta aspek keuangan memperlihatkan bahwa usaha ini layak untuk didirikan dan dikembangkan.
Dari hasil analisa aspek finansial yang dilakukan, mendapatkan uji kelayakan usaha sebagai berikut, yaitu net present value itu sendiri yaitu sebesar 173.385.000, dan untuk payback period atau PP yaitu 2,4 bulan kurang dari 5 tahun, dan untuk profitability index atau PI sama dengan 4,23%, yaitu lebih dari 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa usaha Liberty Laundry layak untuk didirikan dan dikembangkan. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga masyarakat di luar sana. Cukup sekian, kami aturkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.